Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan kita seringkali dipenuhi dengan berbagai tantangan yang dapat menghalangi rezeki yang telah ditentukan. Dalam perjalanan spiritual dan tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga lingkungan sekitar, termasuk rumah sebagai tempat perlindungan dan sumber rezeki. Setiap elemen dalam rumah memiliki dampak yang lebih dalam, mempengaruhi aliran energi dan keberkahan yang kita terima. Dengan memahami pantangan-pantangan yang dapat menghambat rezeki, kita dapat mengoptimalkan kondisi spiritual dan material kita. Inilah 10 pantangan pintu rumah yang membuat rezeki seret menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, kebersihan pintu rumah merupakan cerminan dari kebersihan hati dan jiwa penghuninya. Dalam tradisi Islam, menjaga kebersihan bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga spiritual. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dengan menjaga pintu rumah tetap bersih, kita juga membuka diri terhadap rezeki dan keberkahan. Hadis Nabi Muhammad menegaskan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kebersihan fisik berkontribusi pada kebersihan spiritual. Imam Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka, menyatakan bahwa kebersihan adalah syarat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pandangan spiritual, pintu yang bersih bisa dianggap sebagai simbol pembuka rezeki. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi terkenal, juga mengajarkan bahwa membersihkan lingkungan adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Dengan membersihkan pintu, kita menciptakan energi positif di sekitar rumah. Penelitian psikologi lingkungan menunjukkan bahwa kebersihan memengaruhi suasana hati dan produktivitas. Oleh karena itu, rumah yang bersih dapat menarik lebih banyak berkah. Pintu yang bersih juga menggambarkan rasa hormat kepada tamu yang datang. Setiap kali kita membersihkan pintu, kita juga mengingatkan diri untuk selalu dalam keadaan bersih. Dalam tradisi Islam, rumah yang bersih akan menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadits riwayat Muslim. Dengan demikian, kebersihan pintu rumah adalah langkah awal untuk membuka pintu rezeki. Mengabaikan kebersihan dapat menciptakan suasana negatif yang menghalangi datangnya rezeki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan pintu dan lingkungan sekitar. Kebersihan pintu bukan hanya tanggung jawab fisik, tetapi juga tanggung jawab spiritual bagi setiap muslim. Kedua, arah pintu rumah memiliki makna penting dalam spiritualitas Islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperhatikan orientasi bangunan, termasuk pintu. Allah berfirman, bagi Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Oleh karena itu, memilih arah pintu yang sesuai adalah bentuk penghormatan terhadap ketentuan Allah. Hadis Nabi Muhammad juga memberikan petunjuk tentang pentingnya arah bangunan yang baik. Pintu yang menghadap ke tempat-tempat terlarang atau tidak sesuai dapat membawa dampak buruk. Beberapa ulama menyebutkan bahwa orientasi yang salah bisa menghalangi aliran rezeki. Imam Malik berpendapat bahwa arah rumah yang baik dapat mendatangkan berkah. Ibn Arabi, seorang sufi besar, menjelaskan bahwa penempatan fisik yang tepat mencerminkan keadaan spiritual yang baik. Dengan mengarahkan pintu ke arah yang benar, kita membuka diri untuk keberkahan dari Allah. Arah yang benar juga bisa mendatangkan ketenangan dan kedamaian di dalam rumah. Dalam Feng Shui, orientasi pintu rumah berpengaruh pada aliran energi positif.
Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keselarasan dalam hidup. Banyak orang yang merasakan perbedaan setelah mengubah arah pintu rumah mereka. Mereka melaporkan peningkatan dalam rezeki dan ketentraman hidup. Ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap arah pintu. Dalam konteks spiritual, pintu yang menghadap arah yang benar akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Seiring dengan itu, kita juga akan merasakan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan survei arah rumah sebelum membangun atau merenovasi. Dengan demikian, memilih arah pintu yang tepat adalah salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki. Ketiga, pentingnya menjaga pintu rumah dari halangan barang tidak bisa diabaikan. Pintu yang terhalang mencerminkan hambatan dalam hidup kita, termasuk dalam hal rezeki. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Hadis Nabi Muhammad menyebutkan, "Apabila kamu hendak tidur, tutuplah pintumu." Hadits riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga pintu dari halangan adalah bagian dari menjaga rumah. Imam Malik berpendapat bahwa penghalang di depan pintu dapat menutup jalan rezeki. Energi positif tidak dapat mengalir jika pintu terhalang, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pandangan spiritual, setiap halangan adalah simbol dari hambatan yang lebih besar dalam hidup. Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa hambatan fisik mencerminkan hambatan spiritual dalam diri kita. Dengan membersihkan penghalang di depan pintu, kita juga membersihkan jalan rezeki kita. Penghalang dapat berupa barang-barang yang tidak terpakai, yang perlu kita singkirkan. Ruang yang bersih dan terbuka menciptakan perasaan nyaman dan damai. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Dengan demikian, membersihkan pintu dan sekitarnya adalah langkah penting untuk mendatangkan berkah. Selain itu, pintu yang terbuka dan tidak terhalang juga menyambut tamu dengan hangat. Masyarakat yang menjaga pintu mereka dari halangan akan merasakan aliran rezeki yang lebih lancar. Hal ini juga berhubungan dengan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Dengan menghapus halangan, kita juga membuka diri terhadap peluang baru. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk rutin memeriksa keadaan pintu rumah. Menjaga pintu bebas dari penghalang adalah cara efektif untuk membuka pintu rezeki. Keempat, menjaga pintu rumah dari tempat najis atau kotor adalah hal yang sangat penting. Dalam Islam, kesucian lingkungan adalah bagian dari iman. Allah berfirman, "Dan pakaianmu, bersihkanlah." Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4. Pintu yang menghadap tempat najis dapat menarik energi negatif ke dalam rumah. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha bersih, dan Dia mencintai kebersihan." Hadits riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap muslim. Al-Qurtubi, seorang ulama, menekankan bahwa menjaga kebersihan di sekitar rumah adalah bentuk ibadah. Pintu yang menghadap tempat kotor bukan hanya menciptakan suasana tidak nyaman, tetapi juga menghalangi berkah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa lingkungan yang bersih mencerminkan kondisi hati yang bersih. Ketika pintu rumah kita terpapar oleh kotoran, kita juga terpapar oleh pengaruh negatif. Ini dapat menciptakan suasana hati yang buruk dan mengurangi produktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dengan menjaga pintu dari kotoran, kita menciptakan energi positif di rumah. Ini juga dapat membantu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dalam konteks spiritual, menjaga kebersihan menciptakan kedekatan dengan Allah. Rumah yang bersih akan menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah dan merenung. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pintu rumah tidak menghadap tempat najis. Kita harus selalu peka terhadap lingkungan sekitar dan membersihkannya. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga pintu tetapi juga menjaga hati dan jiwa. Pintu yang bersih dari pengaruh negatif adalah salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki. Kelima, membiarkan pintu rumah terbuka sepanjang waktu dapat membawa dampak negatif. Pintu yang terbuka menciptakan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan bagi penghuninya. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menyerahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya." Quran Surat An-Nisa ayat 5.
Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan adalah bagian dari tanggung jawab kita. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan pentingnya menutup pintu saat malam tiba. Jika malam tiba, maka tahanlah anak-anakmu. Hadits riwayat Bukhari. Pintu yang terbuka sepanjang waktu adalah simbol keterbukaan yang berlebihan dan bisa mengundang masalah. Ibn Taimiyah menekankan bahwa menjaga pintu rumah tertutup adalah cara untuk menjaga diri dari pengaruh negatif. Dalam spiritualitas, membiarkan pintu terbuka menunjukkan kurangnya kontrol dalam hidup kita. Al-Hallaj mengajarkan bahwa menjaga pintu tertutup adalah simbol menjaga diri dari godaan. Penutupan pintu juga menciptakan batasan yang sehat antara kehidupan pribadi dan publik. Ini penting untuk menjaga fokus dan konsentrasi dalam beribadah dan bekerja. Lingkungan yang aman dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis. Menjaga pintu tertutup juga membantu dalam menjaga privasi dan ketenangan pikiran. Rumah yang aman dan nyaman adalah tempat di mana rezeki bisa mengalir dengan baik. Ketika pintu dibiarkan terbuka, kita mungkin kehilangan peluang berharga yang dapat datang. Penting untuk memiliki kesadaran akan perlunya menutup pintu saat tidak ada tamu. Dalam konteks spiritual, pintu yang tertutup adalah simbol perlindungan diri dari hal-hal buruk. Dengan menjaga pintu tertutup, kita juga menjaga diri dari gangguan spiritual. Oleh karena itu, menutup pintu adalah tindakan sederhana yang membawa dampak besar. Dengan demikian, menjaga pintu tertutup adalah salah satu langkah untuk membuka pintu rezeki. Keenam, warna pintu rumah memiliki dampak yang signifikan terhadap energi di dalamnya. Warna gelap atau suram dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan melankolis. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Ini menunjukkan bahwa cahaya dan kecerahan sangat penting dalam menciptakan suasana positif. Hadis Nabi Muhammad, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadits riwayat Muslim, menekankan pentingnya estetika. Imam Ibn Kathir menjelaskan bahwa cahaya dalam rumah membawa ketenangan dan kedamaian. Sebaliknya, warna gelap melambangkan kesuraman yang dapat menghalangi datanya rezeki. Menurut Imam Al-Ghazali, warna dan cahaya berpengaruh pada spiritualitas dan suasana hati. Pintu yang cerah dan berwarna bisa menarik lebih banyak energi positif. Feng Shui juga menunjukkan bahwa warna terang menciptakan aliran energi yang lebih baik. Penelitian psikologi warna mengungkapkan bahwa warna cerah dapat meningkatkan mood dan semangat. Oleh karena itu, mengganti warna pintu dengan yang lebih cerah adalah langkah bijak. Ketika kita memasuki rumah dengan pintu berwarna cerah, kita merasa lebih bersemangat dan bahagia. Ini dapat memengaruhi kualitas interaksi sosial di dalam rumah. Rumah dengan pintu berwarna gelap cenderung membuat penghuni merasa tertekan. Masyarakat yang memperhatikan warna rumahnya biasanya mengalami peningkatan dalam rezeki. Ini karena warna yang cerah menarik perhatian dan energi positif. Dalam konteks spiritual, pintu yang cerah adalah simbol dari jiwa yang bersinar. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan warna pintu sebagai bagian dari usaha menarik rezeki. Dengan demikian, mengganti warna pintu dengan yang lebih cerah adalah salah satu cara membuka pintu rezeki. Ketujuh, ketidaksimetrisan atau kerusakan pintu rumah dapat mempengaruhi energi di dalamnya. Dalam Islam, segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan proporsi yang baik. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan sangat penting dalam kehidupan. Hadis Nabi, sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang bekerja, dia memperbaiki pekerjaannya. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, menjaga pintu dalam keadaan baik adalah bentuk tanggung jawab kita. Pintu yang tidak simetris atau rusak mencerminkan ketidakseimbangan dalam hidup kita. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa keseimbangan dalam rumah berpengaruh pada kondisi jiwa penghuni. Ketidaksimetrisan dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman, baik secara fisik maupun spiritual. Jalaluddin Rumi menyatakan bahwa ketidakseimbangan dalam hal fisik mencerminkan ketidakseimbangan dalam jiwa. Dengan memperbaiki pintu, kita juga memperbaiki keseimbangan dalam hidup kita. Lingkungan yang seimbang dapat mendatangkan energi positif dan rezeki. Penting untuk memeriksa kondisi pintu secara berkala dan memperbaikinya jika diperlukan.
Pintu yang rusak dapat menghalangi aliran rezeki yang masuk ke dalam rumah. Masyarakat yang menjaga pintu dalam keadaan baik biasanya mengalami berkah yang lebih. Keseimbangan dalam desain rumah menciptakan suasana yang nyaman dan produktif. Oleh karena itu, menjaga pintu tetap simetris dan utuh adalah langkah penting. Dalam konteks spiritual, pintu yang baik mencerminkan kondisi hati yang baik. Dengan menjaga pintu dalam keadaan baik, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dengan demikian, pintu yang baik dan seimbang adalah salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki. Kedelapan, pintu yang mengeluarkan bunyi berderit dapat mengganggu ketenangan di dalam rumah. Suara bising menciptakan suasana yang tidak nyaman dan bisa mengurangi konsentrasi. Allah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga ketenangan dan harmoni dalam hidup. Hadis Nabi Muhammad, jangan menyakiti tetangga, sebab itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Hadits riwayat Bukhari. Pintu yang berderit bukan hanya mengganggu penghuni, tetapi juga tamu yang datang. Ulama klasik menekankan bahwa ketenangan adalah cerminan dari jiwa yang tenang. Ibn Arabi mengajarkan bahwa ketenangan menciptakan aliran energi positif dalam rumah. Pintu yang berderit bisa diibaratkan sebagai penghalang aliran rezeki. Mengatasi masalah ini, seperti melumasi engsel pintu, adalah tindakan yang bijak. Penelitian menunjukkan bahwa suara yang berisik dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional. Lingkungan yang tenang memungkinkan pikiran yang jernih dan produktif. Rumah yang bebas dari kebisingan cenderung menjadi tempat yang lebih nyaman. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pintu agar tidak mengeluarkan bunyi yang mengganggu. Ketenangan di dalam rumah juga menciptakan suasana positif untuk beribadah. Masyarakat yang memperhatikan suara di rumah biasanya merasakan peningkatan berkah. Hal ini berkaitan dengan kualitas interaksi sosial dan spiritual di dalam rumah. Pintu yang tenang adalah simbol dari hati yang damai. Dengan menjaga pintu tetap senyap, kita juga menjaga ketenangan jiwa. Dengan demikian, mengatasi bunyi berderit adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Kesembilan, sikap terbuka terhadap tamu adalah aspek penting dalam tradisi Islam. Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Hal ini menunjukkan bahwa membuka pintu bagi tamu adalah bentuk kebaikan yang mendatangkan berkah. Hadis Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tamu yang datang membawa energi positif dan kesempatan baru. Imam Al-Nawawi menekankan pentingnya membuka pintu untuk silaturahmi. Dengan menerima tamu, kita juga membuka diri terhadap rezeki yang tidak terduga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa sikap ramah terhadap tamu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, tamu seringkali membawa berkah dan rahmat dari Allah. Ketika kita mengabaikan tamu, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rezeki baru. Dalam konteks spiritual, menutup pintu bagi tamu dapat mencerminkan ketidakpuasan dalam hidup kita. Masyarakat yang terbuka terhadap tamu biasanya merasakan aliran rezeki yang lebih lancar. Ini karena sikap terbuka menciptakan hubungan sosial yang baik. Pintu yang selalu terbuka untuk tamu adalah simbol dari hati yang dermawan. Dengan menghargai kedatangan tamu, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sikap terbuka dan ramah terhadap orang lain. Dalam konteks spiritual, menerima tamu adalah bagian dari ibadah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan spiritual kita. Dengan membuka pintu bagi tamu, kita juga membuka pintu rezeki. Dengan demikian, sikap ramah terhadap tamu adalah kunci untuk mendapatkan berkah dan rezeki. Kesepuluh, hiasan yang berlebihan pada pintu dapat menciptakan suasana yang tidak seimbang. Dalam Islam, kesederhanaan adalah nilai yang sangat dihargai. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Hal ini menunjukkan bahwa berlebihan dalam hal apapun, termasuk dekorasi, bisa membawa dampak negatif.
Hadis Nabi menyatakan bahwa kesederhanaan adalah bagian dari iman. Ibn Qayyim al-Jauziyah menekankan bahwa sikap berlebihan menjauhkan kita dari keberkahan. Pintu yang terlalu banyak dihias dapat mengganggu fokus dan ketenangan pikiran. Dalam pandangan spiritual, kesederhanaan mencerminkan kedamaian hati dan jiwa. Dengan menjaga dekorasi pintu tetap sederhana, kita menciptakan energi yang lebih baik di dalam rumah. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang sederhana dan bersih dapat meningkatkan produktivitas. Ketika pintu dihias secara berlebihan, hal itu bisa menciptakan kesan berantakan. Masyarakat yang menghargai kesederhanaan biasanya merasakan berkah yang lebih besar. Dalam konteks spiritual, kesederhanaan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjaga pintu tetap sederhana, kita menunjukkan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Oleh karena itu, penting untuk menghindari hiasan yang berlebihan pada pintu rumah. Dalam Islam, nilai-nilai kesederhanaan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dekorasi rumah. Pintu yang sederhana tetapi elegan adalah simbol dari jiwa yang bersih dan sederhana. Dengan demikian, menjaga pintu rumah tetap sederhana adalah langkah bijak untuk membuka pintu rezeki. Dengan kesederhanaan, kita juga menciptakan ruang yang lebih nyaman dan damai. Kesederhanaan dalam dekorasi adalah salah satu cara untuk mendatangkan berkah dan rezeki dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.